Yesi siap nikah lagi setelah batal dengan Rian. Mau tinggal kontrakan asal suami sesuai syarat. Setidaknya pengen saya kartap Changsin. Di situ ada perusahaan Changsin sepatu, pabrik sepatu, memang lumayan Gue bonafit. sebagai netizen gak mau bahas soal percintaannya dia, tapi gue mau berbicara sebagai sesama perempuan aja nih ke Mbak Yesi. Kata ibu Mbak Yesi kemarin, pengen dapet calon menantu yang merupakan kartap atau karyawan tetap dari perusahaan Bonafit. Nih ya, aku kasih tahu. Kalau misalnya kita pengen dapat pasangan yang punya value baik, kitanya juga harus baik. Jadi setara. Nah, ini pembelajaran bagi kita bersama ya. Jadi jangan menuntut pasangan kita ini itu banyak mau, tapi kita sendiri pun gak improve atau memajukan kualitas diri kita. Ya, untuk Jadi Neng Yesi tuh lagi nyari cowok yang kartap PT Changsin. Badai dipanggil adekin mau. Soalnya banyak teman-teman aku juga tuh yang masih pada jomblo. Apa badai dikenalkan sarang atasan? Masalahnya satu Neng Yesi, kayaknya cowok-cowok di PT Changsin yang udah kartap itu pada gak mau sama Neng Yesi. Soalnya takut dimintain sertifikat PT. Pastilahnya Neng Yesi mah mintana sertifikat PT, moal sertifikat imah deui atuh ayeuna mah. Nah, pertanyaan gua sekarang, sorry kalau sedikit ngejulit ya Mbak. Pertanyaan gua sekarang itu kayak gini guys. Laki-laki mana yang mau mengabulkan permintaan mahar lu yaitu sertifikat rumah? Laki-lakinya tuh yang mana? Dia buta apa budek gitu loh dengan cewek yang flying victim. Setelah Yesi gagal nikah dengan Rian Dono gara-gara meminta mahar sertifikat rumah, Yesi bak siap memulai hubungan baru. Bahkan Yesi tak mempermasalahkan jika nantinya ia diajak tinggal di rumah kontrakan setelah menikah. Yesi yang viral karena kisahnya sudah mengungkap kriteria calon suami Yesi. Itu terlihat dalam tayangan di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Kamis 15 Desember 2022. Awalnya anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang menanyakan terkait pria ideal Yesi saat ini. Sekarang laki-laki ideal dalam pikiran kamu apa? Tanya Kang Deddy. Yesi lantas mengatakan bahwa sosok pria idaman Yesi saat ini di mana Yesi suka pria pekerja keras. Mendengar itu, Kang Deddy lantas menantang Yesi jika menikah dengan pria pekerja keras yang hanya tinggal di kontrakan. Berani nggak nanti kalau nikah dengan laki-laki yang pekerja keras tinggal di kontrakan dengan penghasilan dengan hasil kerja sendiri? Tantang Kang Deddy. Tak hanya itu, Kang Deddy juga menantang Yesi untuk menikah tanpa pesta. Berani nggak suatu saat kamu menikah tanpa pesta? Terang ya. Berani Pak, sahut Yesi. Kang Deddy lantas menasihati Yesi untuk tidak mengadakan pesta mewah saat pernikahan karena menurutnya lebih baik uangnya untuk investasi atau membangun rumah saja. Daripada uang itu dipakai untuk pesta jadi raja sehari kemudian jadi gandal selamanya, kan lebih baik uang itu investasi atau lebih baik uang itu untuk bikin rumah. Demikian bebernya. Nikah disaksikan dengan 4 orang tapi sah menurut negara, berani ya? Tantang Kang Deddy lagi. Berani Pak, sambungnya. Sebenarnya orang Sunda itu maharnya relatif kecil-kecil. Kalau minta mahar ketinggian pasti disebutnya matre walaupun hak, kata Kang Deddy. Mendengar pernyataan Yesi, Kang Deddy juga menanyakan terkait Yesi yang nantinya menikah akan meminta mahar tinggi lagi. Sekarang Yesi kepikiran lagi gak kalau nikah minta mahar tinggi? Tanya Kang Deddy. Yesi lantas menjawab jika dirinya nanti akan menikah untuk tidak meminta mahar yang tinggi, namun yang terpenting sosok pria yang bekerja keras dan tidak bergantung kepada orang tuanya. Kepikirannya sekarang punya laki-lakinya pekerja keras, demikian pungkasnya. Sementara itu baru-baru ini Yesi curhat soal dirinya yang gagal jadi pengantin. Baru-baru ini Yesi kembali mencuri perhatian publik terkait potretnya pakai baju pengantin dan make up. Hal ini diketahui dari unggahan TikToknya @kyes pada Kamis 15 Desember yang mengunggah potretnya tengah mengenakan baju pengantin adat Sunda dan make up. Dalam unggahan itu juga Yesi menyematkan tulisan terkait pernikahannya yang batal dengan Rian Dono. Nggak benci, nggak dendam, tapi kalau ingat ya Allah sakitnya astagfirullah, tulis Yesi. Usut punya usut, rupanya potret Yesi yang mengenakan baju pengantin itu permintaan salah satu MUA yang memintanya untuk menjadi model baju adat Sunda tersebut.
Bukan tuai simpati warganet, Yesi justru dihujat netizen soal rumahnya yang berantakan. Pasalnya belum lama ini Kang Deddy Mulyadi mengunggah penampakan isi rumah Yesi yang berantakan dengan dipenuhi barang-barang yang dianggap tak terurus. Kalau ingat rumah yang berantakan, astagfirullah, kelihatan kebersihan itu juga cerminan jiwa seseorang. Tulis akun @gaktahu. Yesi mending bersihin rumah, tulis akun @mutia. Yesi beberes, hala Yesi, astagfirullah, tulis akun @siyaho. Nikmati aja kak, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, tulis akun @vanilla. Setelah Yesi gagal nikah dengan Riandono gara-gara meminta mahar sertifikat rumah, Yesi bak siap memulai hubungan baru. Bahkan Yesi tak mempermasalahkan jika nantinya ia diajak tinggal di rumah kontrakan setelah menikah. Yesi yang viral karena kisahnya sudah mengungkap kriteria calon suami Yesi. Itu terlihat dalam tayangan di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Kamis 15 Desember 2022. Awalnya, anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang menanyakan terkait pria ideal Yesi saat ini. Sekarang, laki-laki ideal dalam pikiran kamu apa? Tanya Kang Deddy. Yesi lantas mengatakan bahwa sosok pria idaman Yesi saat ini di mana Yesi suka pria pekerja keras. Mendengar itu, Kang Deddy lantas menantang Yesi jika menikah dengan pria pekerja keras yang hanya tinggal di kontrakan. Berani nggak nanti kalau nikah dengan laki-laki yang pekerja keras tinggal di kontrakan dengan penghasilan dengan hasil kerja sendiri? Tantang Kang Deddy. Tak hanya itu, Kang Deddy juga menantang Yesi untuk menikah tanpa pesta. Berani nggak suatu saat kamu menikah tanpa pesta? Terang ya. Berani pak, sahut Yesi. Kang Deddy lantas menasihati Yesi untuk tidak mengadakan pesta mewah saat pernikahan karena menurutnya lebih baik uangnya untuk investasi atau membangun rumah saja. Daripada uang itu dipakai untuk pesta jadi raja sehari kemudian jadi gembel selamanya, kan lebih baik uang itu investasi atau lebih baik uang itu untuk bikin rumah. Demikian bebernya. Nikah disaksikan dengan 4 orang tapi sah menurut negara, berani ya? Tantang Kang Deddy lagi. Berani pak, sambungnya. Sebenarnya orang Sunda itu maharnya relatif kecil-kecil. Kalau minta mahar ketinggian pasti disebutnya matre walaupun hak, kata Kang Deddy. Mendengar pernyataan Yesi, Kang Deddy juga menanyakan terkait Yesi yang nantinya menikah akan meminta mahar tinggi lagi. Sekarang Yesi kepikiran lagi gak kalau nikah minta mahar tinggi? Tanya Kang Deddy. Yesi lantas menjawab jika dirinya nanti akan menikah untuk tidak meminta mahar yang tinggi. Namun yang terpenting sosok pria yang pekerja keras dan tidak bergantung kepada orang tuanya.